Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Dan kali ini kita akan ngomongin sebuah LCGC dari Toyota. Dan ini adalah tipe yang paling mahalnya. Yes, ini adalah Toyota Agya ST-RD Matic tahun 2015. Check it out. Ya, halo guys, ini adalah bagian depan dari Agya TRD. Nah, untuk TRD, dia itu ada tambahan pada bagian bawah. Ya, itu pada bagian body kit. Dia ada, apa disebutnya side skirt ya, atau spoiler pada bagian bawah. Ya, dengan logo TRD guys, kayak gitu ya. Tuh, logo TRD. Oke, sekarang pada bagian headlamp atau lampu, seperti ini, masih biasa ya, bohlam. Dan di bawah juga ada fog lamp dengan ini ada list chrome yang bentuknya seperti bumerang dan masih pakai bohlam juga, serta ada grill seperti ini ya dengan chrome pada bagian tengah, dan di bawah juga ada lubang angin dengan chrome pada bagian bawahnya. Nah, soal bentuk sih lumayan ya, not bad lah. Ya, lalu pada bagian fender dia polos ya, nggak ada sen atau emblem, dan pakai pelak single tone warna silver ya, 4 baut dengan ukuran ban 175 65/14. Rem sudah cakram, spion sen dan sudah ada chroming seperti ini guys, serta juga ada talang air. Antena masih model biasa, dan juga untuk pilar di warna black dop ya, serta untuk handle model congkel dan chrome, serta untuk kunci belum keyless. Serta pada bagian tengah juga ada list chrome pada bagian pintu dan side skirt TRD Sportivo guys, luar biasa. Untuk tangki bensin ada di kiri seperti ini guys, serta untuk rem belakang dia pakai rem tromol. Nah, kalau dari samping guys, ini mobil kelihatannya kayak kecil gitu ya, kayak imut. Tapi nanti kita akan coba lihat pada bagian dalamnya. Oke guys, sekarang pada bagian belakang ya. Ini bentuk belakangnya. Jujur sih bentuknya lumayan keren sih ya, not bad. Oke, sekarang pada bagian lampu ya seperti ini. Bohlam, tapi lampu mundur sudah LED seperti ini. Oke, dan juga di sini ada lampu rem tambahan, spoiler, kaca polos ya, nggak ada defogger, wiper belakang sangat berguna, serta juga ada emblem TRD S, mantap. Dan ada 2 sensor mundur, serta ada body kit TRD guys, luar biasa ya. Untuk buka bagasi belakang itu ada 2 cara guys. Yang pertama pakai kunci ya di sini, dan yang kedua buka melalui pintu driver. Nah, kita buka pakai kunci aja ya. Aduh, becek guys, bawa sorry. Tinggal buka kayak gini guys, hap, dan terbuka ya. Nah, ini bagasinya guys. Untuk sebuah mobil yang kecil, ini bagasinya saya bilang tergolong luar biasa besar. Jadi kalau di compare sama Picanto, ini lebih besar. Sorry, tuh, becek loh. Jadi basah sepatu. Nah, lalu di bawah sini guys, kita bisa lihat ada. Sorry, kita arahkan dulu. Ada ban serep yang full size ya. Dan untuk dongkrak itu ada di depan, di bawah kursi depan sebelah kiri guys. Sekarang saatnya untuk cek bagian interior guys. Come on. Hap. Oke, ini kuncinya guys, seperti ini ya. Dia belum pakai keyless dan sudah ada remote seperti remote-nya. Yuk, nyalakan. Nah, di sini ada airbag ya, dan juga ada aki,
rem tangan, suhu, dan juga ada untuk oli, serta ada untuk power steering dan engine check. Artinya belum ada ABS ataupun EBD. Yuk nyalakan. Nah, ini adalah posisi mesin nyala ya, tapi pintu saya buka. Nah, ini suara mesinnya. Suaranya lucu ya, 3 silinder. Dan kita akan tutup. Nah, ini peredamannya gimana? Ini adalah bentuk dashboard dari Toyota Agya ST-R D-Matic tahun 2015. Untuk material pada bagian dashboard, dia pakai bahan hard plastik ya, yang memang wajar pada kelasnya. Lalu pada bagian door trim juga sama, dia pakai ini juga hard plastik yang agak-agak tipis ya. Ini juga agak tipis. Lalu pada bagian jok, dia pakai jok seperti ini. Dia joknya tuh modelnya nyambung ya, kayak pocong. Dan ini aslinya dia pakai bahan fabric, tapi sudah di cover pakai bahan MBTEC. Nah, untuk joknya ini memang dia agak tipis. Cuman hebatnya dia bisa bikin itu joknya suportif ya, sehingga untuk didudukin ini nyaman dan enak sih. Lalu pada bagian pintu dia ada pocket ya yang cukup besar, dan juga ada cup holder. Serta di sini ada laci seperti ini ya, cukup besar lah, lumayan. Ada speaker situ. Dan di tengah sini juga ada penyimpanan dan 2 cup holder. Serta di sini juga ada armrest yang dibuka menjadi penyimpanan yang lumayan besar, not bad. Oke, lalu sekarang pada bagian driver juga ada pocket yang besar dan juga ada cup holder. Serta di sini juga ada tuh penyimpanan yang tersembunyi ya, lumayan besar. Ya, lalu untuk power window ini sudah auto pada bagian driver seperti ini. Turun. Dan juga naiknya enggak, masih manual. Serta ada window lock ya. Serta di sini sudah ada chrome pada bagian handle pintu, dan untuk central lock di sini guys. Tuh, seperti itu. Lalu pada bagian tengah, di sini ada warna-warna silver ya, yang cukup bagus sih, not bad. Serta pada bagian AC ini sudah ada chrome pada bagian arah anginnya. Dan juga ada di sini head unit ya, yang masih pakai single CD, sudah double din, jadi ini bisa diganti pakai monitor. Dan di bawah sini ada hazard. AC untuk ini adalah hembusannya, dan ini adalah untuk suhu, serta ada untuk sirkulasi. Dan juga di sini ada lighter. Dan untuk matic, seperti ini ya, dia ada di sini ada chrome-nya, dan juga di sini ada untuk PRND 4, 3 dan 2. Serta di sini ada shift lock ya. Serta kalau malam nyala guys, not bad. Setir seperti ini ya, 3 spoke. Dan juga di sini ada warna-warna silver yang cukup rapi ya. Dan di sini dia polos, nggak ada tombol. Serta untuk settingannya ini fix, jadi nggak bisa tilt ataupun teleskopik. Serta juga ada 2 airbag, 1 dan di sini 2. Itu dia. Sekarang pada indikator guys, ini indikatornya ya, cukup rapi ya. Di sini ada chrome dan dia warna kuning kalau nyala. Serta di sini ada RPM dan juga ada speedometer. Serta juga ada ini apa namanya, MID ya, ada jam, odometer dan juga bensin. Pencet menjadi trip meter. Pemakaian bahan bakar average 1:13, not bad. Dan juga di sini adalah jarak tempuh dari jumlah BBM yang ada di tangki. Eco kita nyalakan dan balik lagi ke odometer. Walaupun dia adalah sebuah LCG sih, tapi sudah ada intermittent ya pada wipernya, dan sudah ada wiper belakang. Serta lampu seperti ini, sudah ada auto fog lamp, tapi emang belum auto ya, wajar. Serta di sini ada untuk spion yang belum di track. Lalu pada bagian seat belt seperti ini ya, dia fix ya, nggak bisa setel tinggiannya. Dan juga di sini ada hand grip yang fix juga, dan ada sun visor. Ini kaca nggak ada, tambahan aja. Dan juga di sini ada lampu baca ya, di apa namanya, spion tanpa dimmer. Dan juga di sini ada sun visor tanpa kaca, tanpa lampu. Udah itu aja. Ini adalah suasana di jok belakang dari Toyota Agya ST-R D-Matic tahun 2015. Ini adalah posisi mengemudi. Tinggi saya adalah 185 cm ya, dan di sini masih ada 4 jari yang artinya lega banget untuk sebuah mobil city car ya guys. Luar biasa. Dan bahkan kalau di duduknya seperti itu, orang agak kecil, ini bisa selonjor guys. Dan di bawah juga ada lubang sehingga bisa agak selonjor juga, nyaman sih.
Oke, lalu untuk trim belakang sama ke depan ya bahannya, dia pakai bahan plastik yang seperti ini, memang agak tipis. Ada chrome di sini guys, dan juga di bawah itu ada pocket, not bad ya, dan juga ada cup holder, speaker, dan juga di sini ada pocket. Ditambah lagi di sini juga ada cup holder 2 ya, not bad banget, dan juga ada pocket dan ada pocket, cup holder dan juga speaker. Serta di sini juga ada hand grip ya yang seperti ini. Dia fix ya, dan ini jok belakangnya guys. Jok belakangnya bentuknya kayak rata ya, sebenarnya sih nggak, dia ada kontur dikit, tapi memang nggak terlalu terasa, sehingga ya rata-rata aja sih. Serta untuk sebuah LCGC dia dapat 2 headrest ya seperti ini, proper ya, bisa setel tinggiannya, sangat bagus sih. Dan juga 2 seatbelt, 3 titik, 1 dan di sini 2, dan dapat 1 yang 2 titik. Ya, jadi secara kabinnya guys, untuk sebuah city car yang bentuknya itu kecil seperti ini sih luar biasa ya. Kita nggak nyangka kalau dalamnya ini luas banget. Jadi untuk orang yang tinggi aja masih oke, apalagi orang-orang yang nggak tinggi. Nah, sekarang saatnya coba jalan. Yuk, cus! A few moments later. Oke, halo guys, kita akan coba jalan ya dari Toyota Agya tipe ST-RD Matic tahun 2015 ya. Oke, yang pertama untuk pos nyetirnya memang untuk orang tinggi ini kaki kayak agak kurang pas aja guys. Jadi setirnya memang kurang tinggi sedikit, sehingga kalau kita majuin ini kaki kiri kena ke dashboard, walaupun yang kanan lega ya. Serta juga untuk setir juga kena ke kaki sih. Jadi untuk cara gampangnya saya agak mundurkan, cuman jadinya jarak ke setir jadi agak jauh, tapi masih oke ya. Lalu untuk visibility, pilar kecil, bagus sih, kaca besar ya, spion pun juga besar, sehingga untuk visibility juga bagus, nggak masalah. Dan ini joknya untuk sebuah LCGC yang tipis kayak gini guys, ini joknya lumayan nyaman ya. Memang untuk headrest ini kurang tinggi sedikit, tapi masih oke. Dia di kanan ada armrest, dan di kiri juga ada, sehingga untuk jarak jauh ini lumayan nyaman. Ya paling kepala aja sih yang agak kurang nyaman dikit, tapi masih oke. Oke guys, kita jalan ya. Nah, yang pertama adalah untuk peredaman suara. Ya seperti ini sih, suara mesin masuk, road juga masuk. Suara hujan cukup minim ya, ini bagus karena di sini dia ada peredam, sehingga suara hujan nggak terlalu berisik. Dan suara luar, kita coba ya. Ini suara kondisi sepi ya, ada motor beberapa, dan ada mall di sini. Nah, untuk suara luar peredamannya sih lumayan, tapi nggak luar biasa. Serta pas lagi hujan guys, ini suara air ya dari ban ini kerasa banget. Tapi balik lagi ini LCGC yang wajar lah. Paling kalau pengen lebih senyap lagi bisa taruh peredamnya di bawah. Tapi overall sih masih oke ya. Nih suara air sama suara road noise masuk. Ya, sekarang untuk bantingan suspensi. Jujur ini bantingannya kalau saya bilang dia tergolong empuk ya untuk sebuah mobil city car. Tapi pas diisi satu orang ini pas banget ya. Lalu untuk body roll berasa banget sih ya. Jadi kalau dibelokin dia langsung miring. Tapi untuk nyaman ini nyaman. Bahkan untuk suspensi ini lebih nyaman kalau di compare sama Avanza ya kalau saya bilang. Dan untuk rasa bantingannya jujur aja, ini mobil rasa bantingan itu kayak enteng banget ya. Jadi gini, jadi ini mobil rasanya tuh kayak ringan banget, tapi masih nyaman. Cuman pas jalan tol, ini mobil cukup enak ya, karena ini setirnya berat pas jalan tol, sehingga pas jalan tol tuh rasanya kita, rasanya mantep aja gitu guys. Jadi nggak kayak di Datsun yang pas lagi di high speed itu setirnya langsung enteng banget ya. Oke, lalu untuk rasa di setir guys, ya ini setirnya pakai ABS. Memang untuk setir pas lagi berhenti dia nggak seringan di Honda ya, ini masih agak berat. Tapi ini adalah berat yang enak ya, jadi ada bobotnya. Dan bagusnya lagi pas lagi di highway, lagi high speed ya guys, dia setirnya makin berat lagi, sehingga memberikan rasa yang mantap dan stabil. Oke guys, jadi walaupun ini adalah sebuah LCGC ya, yang kecil, city car yang kecil banget, tapi pas lagi high speed ini setirnya dia sangat berat, sehingga memberikan rasa yang stabil ya, rasa yang yakin. Memang untuk handling ya, dia handlingnya sih biasa aja ya, tergolong banyak body roll. Tapi karena setirnya ini terasa berat, sehingga untuk high speed pun seperti ini terasa cukup pede ya. Jadi nggak seperti di Datsun yang setirnya tuh enteng banget. Kalau ini
setirnya oke. Ya sekarang masalah mesin dan transmisi ya. Dia pakai mesin yang cc-nya kecil di bawah 1000 dan dia pakai mesin 3 silinder ya. Serta pakai matic juga, matic yang masih biasa 4 speed konvensional torque converter ya. Yang halus. Nah, kita coba gas ya. Nah, dia ini masuknya ke mode eco sih guys. Jadi pas saya geber langsung pindah gigi 2. Tapi soal tarikan saya nggak ada komplain, ini oke. Ya memang untuk tanjakan ke puncak ya, kita isi 4 orang sih atau 5 orang pasti akan kurang power ya. Pasti akan sangat maksa. Tapi kalau untuk dalam kota ini mobil sangat-sangat enough ya, cukup ya. Tarikannya cukup dan juga powernya cukup. Serta untuk Stephen Lee juga ini torsi lumayan kok, jadi enak lah. Oke guys, sekarang masalah kelincahan ya. Nah, kita putar balik coba. Untuk radius putarnya kita coba aja guys, langsung. Bagus sih, bagus banget. Sama kayak Avanza, ya ini udah mobil kecil imut, tetapi lincah juga guys. Serta satu hal yang terlupakan guys, ini kabinnya luar biasa lega ya. Dibanding Nissan March, jujur ini lebih luas. Dan bahkan dibanding Yaris, untuk legroomnya ini mungkin sama ya. Dan bahkan ini lebih luas ini kalau saya bilang. Jadi walaupun ini looknya mobil kecil, unyu-unyu ya, tapi soal kelegaan kabin untuk sebuah LCGC, ini adalah yang terbaik di kelasnya guys. Oke guys, sekarang masalah harga ya. Ini adalah harga pasarannya di OLX. Oke. Serta untuk pajak per tahun, ini mobil plat B Tangerang Kota. Nama pertama ya. Ini pajaknya, nama pribadi ya. Yang artinya untuk harga dan pajaknya, serta untuk perawatannya, ini sih tergolong low maintenance. Yang artinya ini mobil untuk dipiara sih nggak nyusahin. Spare partnya banyak. Ya, dia merek besar dari sebuah Toyota. Dan juga harga bekasnya malah makin mahal guys. Sempet ya di tahun lalu itu harganya nggak segini, ini sempet turun lumayan dalam. Dan tiba-tiba ini harganya naik lagi. Dan bahkan di compare sama Calya, entah kenapa harga Agya ini naik lagi, mendekati harga Calya. Entah kenapa orang lebih suka pakai Agya dibanding Calya. Padahal Calya 3 baris, ini 2 baris. Dan ini 1000 cc. Tapi laku guys, yang beli banyak. Sekarang untuk kesimpulan guys, ya untuk kawan-kawan yang pengen mobil dalam kota harian, yang dia lumayan nyaman, AC juga dingin, irit, serta dipakai nggak capek, apalagi ya spare part yang murah, ya saya pikir ini adalah pilihan terbaik sih, ini the best ya. Bentuknya juga masih oke ya, nggak malu-maluin. Dan soal rasa berkendara juga enak kok, dia power cukup, joknya nyaman, kabin lega. Ya untuk harian sih ini perfecto guys. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa ya tekan tombol like di bawah, komen dan juga subscribe. Dan see you di next video guys. Wassalam.